Assalamualaikum, Bung Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Seno. Sudah nggak jumpa nih berapa lama ya? Sebulan lebih Baik. kita. Iya, benar Pak, benar. Saya dengar sekarang domisili sedang berada di Kota Makassar. Betul sekali Pak. Untuk Wah, menghindari dari apa? Jakarta sementara. Wah, hebat. Belagu di orang Makassar. Ternyata Hari-hari. yang dihindari Makassar sama juga ternyata Pak. Gitu Kayak ya. gitu. Iya. Baik. Saya kenalkan ulang dulu ya ke Sobat Seno ya. Ya. Sobat Seno ini untuk kedua kalinya Pak Herdiansah, akrab dipanggil Pak Dede, berkenan jadi tamu di tanah rumah kita ya. Ya. Beliau ini banyak usahanya nih, salah satunya adalah usaha aksesoris motor, importir loh, betul nggak? Iya. Dan bisnisnya tektokan antara Jakarta dan Makassar. Pada recording yang pertama sih di Jakarta ya, sekarang lagi ada di Betul. Makassar. Ya, curang dia, lari dari Jakarta. Oke. Baik, saya dengar-dengar Bung Dede tertarik Ya. mau beli polis asuransi jiwa atau gimana? Apa yang bisa Ya. saya bantu? Ya, jadi pertemuan sebelumnya kan kita bahas tuh mengenai apa sih asuransi tuh, kayak gimana kegunaannya. Ya. Nah, sekarang mungkin saya lebih tertarik sekarang untuk insurance, tapi mungkin milih dulu nih Pak. Oh, Karena kan ada banyak produk, mulai dari produk-produk A, I, U, E, ya, O, terus ya, ada company-company-nya juga, ada beberapa perusahaan yang ya, nawarin juga gitu. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, ya. gimana nih ngelihat perusahaan asuransi yang benar-benar bisa dipercaya? Soalnya belakangan ini kan udah banyak case-case nih Pak, mulai berguguran malah perusahaan-perusahaan asuransi, apalagi kayak asuransi yang BUMN tuh Pak ya, itu udah mulai gagal bayar kayak gitu. Boleh Ya. dibantu Pak, gimana sih ininya yang terbaik mungkin menurut Pak Seno? Ya, Kasih ya. referensinya kayak gitu Pak. Baik, Bung Dede. Ini etikanya saya sebagai coach dapat mungkin nggak nyebut nama perusahaan ya. Betul, Kriteria betul, umum aja betul, dulu. Ya. betul. Kalau sebagai pelanggan, ya, calon pelanggan atau calon pemegang polis, Ya. sebelum saya jelaskan, apa yang sebetulnya Pak Dede harapkan dari perusahaan itu, perusahaan ABC ini? Yang Dari kita bayangan Pak harap Dede dulu. Iya, yang saya harapkan sih Pak, pada saat saya beli polis Hmm. saya terjadi sesuatu sama saya, ya otomatis perusahaan tersebut bisa membayar apa yang dijanjikan gitu Pak, kayak Iya, gitu. betul, betul. Jadi secara umum yang banyak saya jumpai di lapangan, keinginan calon pemegang polis, rasa aman terhadap dana yang sudah dia bayarkan dan janji Ya, perusahaan untuk betul, tepat betul waktu dan sekali bisa Pak. bayar ya. Iya, betul. Nah, itu betul sekali, Bung Dede, Pak Dede. Enak Bung aja kali ya kalau panggil Pak nanti ketuaan kan. Iya, betul sekali Pak. Iya, pengusaha muda loh ini. Iya. Ya, jadi secara umum Bung Dede, untuk melihat seberapa kuat, seberapa komit perusahaan asuransi jiwa punya kemampuan membayar kewajibannya ya. Ya, Ada istilah tuh di asuransi jiwa, Bung. Namanya RBC atau RBC. Pernah dengar nggak mungkin Bung Dede? udah belum pernah tuh Pak. Belum pernah Apaan sih? ya? Kalau Iya, RBC racing, kalau di part motor gimana? ada Pak. Apa? Racing itu salah satu produk ini, produk racing dari Honda itu, Pak. Nah, ini dasar ini sih soalnya memang pengusaha ini ya. Pengusaha aksesoris motor lebih paham Iya, di sana. Keren ya, racing betul. salah satu merek dari produk juga ya. Iya, ada salah satu produk ininya Honda tuh. Iya. Gitu. Kalau di asuransi jiwa ini agak teknis, tapi nanti saya bisa jelaskan ya. Iya. Ada satu ukuran namanya risk based capital. Maka Oke. disingkat RBC bahasa Indonesia atau RBC dalam bahasa Inggris. Iya. Itu apaan sih kan gitu ya gampangannya. Iya. Itu di undang-undang diatur ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 92 tentang perasuransian diperbaiki lagi Undang-Undang nomor 40 tahun baru-baru ini. Jadi
RBC adalah ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa sebetulnya. Gitu, Bung Dede. Nah, mungkin pertanyaannya, apa yang diukur kan sebetulnya? Iya, Ya, betul. yang diukur adalah, ini bahasa awam aja ya, Betul. kemampuan dia untuk melunasi kewajibannya. Itu aja paling gampang. Oh. Jadi RBC suatu rasio, suatu ukuran yang mengukur kewajiban perusahaan asuransi melunasi kewajibannya di masa datang. Mau diberi contoh? Maksudnya kayak gimana tuh, Pak? Tentunya Ya. ya. Hitungannya agak rumit dan terlalu teknis. Ya. Itu dihitung sendiri oleh perusahaan asuransi. Ada panduannya itu di undang-undang, di peraturan pemerintah, dan juga di berbagai ketentuan teknis lainnya. Ya. Dihitung sedemikian rupa, RBC itu biasa dalam persen ya. Contoh nih, kalau sebuah perusahaan ABC Life boleh sebut gitu ya. Ya. Dedek Life gitu lah ya. RBC-nya 700% misalnya. Kan apa artinya buat konsumen, buat calon pemegang polis kan? Artinya dia mampu melunasi kewajibannya 7 kali lipatnya sebetulnya. 700% itu kan 7 kali lipat. Ya. Oh gitu. Jadi kemampuan perusahaan asuransi membayar klaim kayak klaim gitu Pak ya? Klaim-klaim nasabah gitu. Klaim-klaim nasabah. Ini udah terlanjur salah kaprah sih. Orang nyebut klaim sendiri kan artinya pengajuan hak sebetulnya. Kalau saya mengajukan klaim gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau 700%, ngomong gampang-gampangannya gini. Setiap ada kewajiban 100 perak, gitu ya. Klaim 100 perak, perusahaan ABC tadi punya kemampuan, punya duit 700 perak. Gitu. Nah, jadi kuat, mampu membayar ya. Kuat. Atau tiap ada kewajiban 1 miliar, dia punya tersediaan dana 7 miliar. 7 kalinya. Oke. Pemerintah ini kan, silakan dulu. Ya. Tapi kok gini Pak, kalau lihat asuransi sekarang yang kasus-kasus yang gagal bayar itu, kira-kira apa ya Pak ya penyebabnya sampai kok bisa kayak gitu Pak? Itu gagal bayar, ada yang gagal. Tapi yang saya lihat case-case kasus-kasusnya itu gagal bayar kayak apa ya? Ada nilai-nilai tunai, nilai investasinya. Gagal bayar investasi atau gagal bayar klaim tuh Pak? Yang lagi rame-rame sekarang tuh. Iya. Gitu. Betul, pertanyaan Pak Dede bisa terjawab juga dengan RBC tadi tuh sebetulnya kan. Iya. Mungkin perlu saya info dulu bahwa ada ketentuan undang-undang minimum RBC di sebuah perusahaan asuransi jiwa yang bentuknya PT ya, perseroan terbatas, itu 120%, Bung Dede. 120%. Jadi setiap ada kewajiban 100 perak, dia harus menyediakan dana 120 perak. 120 perak. Ya kira-kira gitu kan ya. Iya, betul. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang gagal bayar dapat diduga kemungkinan RBC-nya melorot di bawah 120% atau bahkan minus gitu. Bisa jadi ya. Nah, penyebabnya tuh Pak. Penyebabnya. Apa yang menyebabkan salah satu kayak gitu? Nah, kalau yang ditanyakan Bung Dede kan gini, perusahaan yang gagal bayar tadi ya. Iya. Dia overpromise tuh. Menjanjikan yang berlebihan kepada pemegang polisnya, return yang terlalu besar, tingkat pengembalian yang terlalu tinggi. Gitu. Return apa nih Pak? Maksudnya return kayak gimana nih Pak? Karena kan setahu saya cuma bayar klaim aja kan asuransi kayak gitu. Kalau terjadi apa-apa ya udah. Perusahaan asuransi kan bayar klaim. Nah kalau return nilai apa yang kayak gimana sih Pak? Apa? Iya. Jadi Bu Dede nanti kita kupas untuk lebih detail pada produk asuransi ya. Produk asuransi secara umum, gampangannya nih ya. Iya. Ada yang menggabungkan antara unsur perlindungannya. Oh, yang kayak kemarin Pak ya? Iya, ada investasinya dan ada perlindungan. Iya. Jadi ada saya ingat Pak. Asuransi yang murni sebetulnya namanya asuransi berjangka term. Jadi hanya perlindungan aja kalau ada kematian dapat santunan gitu. Ya. Terus ada yang dikombinasikan dengan saving, dengan tabungan.
Itu namanya produk Investasi. endowment, produk dwiguna gitu ya, atau Iya. whole life ya. Ada juga yang digabungkan dengan investasi kan ya, proteksi dan investasi, namanya unit link ya. Yang namanya saving atau investasi kan ada return, gampangnya ada bunga deh. Oh, Nah, jadi perusahaan asuransi yang baru-baru digugat di media massa, kita dengar beritanya ya, menjanjikan tingkat pengembaliannya itu terlalu tinggi. Katakanlah deposito sekarang kan 3-4% ya. Dia tuh berani menjanjikan misalnya 6-7% gitu. Ya kan, padahal kondisi juga sedang pandemi dan ekonomi sempat ada resesi, kan berat juga dong menjanjikan terlalu berlebihan kan. Kalah dari bank Pak ya. Padahal Nah, perusahaan makanya, asuransi loh Pak. ya itu dia, ya kan mungkin demi untuk mendapatkan nasabah yang banyak atau premi yang banyak kan. Salah, jadi ada mismanagement sebetulnya juga dalam manajemen investasinya. Nah, jadi kalau apa hubungannya sama RBC tadi kan gitu. Kalau perusahaan asuransi menjanjikan return yang besar, berarti kan dia banyak mengeluarkan dana nantinya untuk membayar kembali janji-janjinya kan. Ya. Padahal hitungan RBC itu rumit ya, tapi gampangannya. Ya, ini aset dia gitu. Hartanya dia, kekayaannya dia. Agen ABC Life ada hitungan rasio-rasio juga, dikurangi dengan kewajibannya gitu. Nah, kalau kewajibannya menjanjikan berlebihan kan asetnya tergerus dong. Kan, betul ya. Betul Pak, betul. Jadi kewajibannya terlalu tinggi, berarti RBC-nya bisa minus dong. Ya kan? Kalau asetnya 100, dia mau harus ngeluarin 120, atau 100 dia harus ngeluarin 600 kan gitu. Oh itu, jadi kayak gitu Pak ya ininya. Kayak gitu. Untuk nasabah-nasabah yang awal mungkin masih bisa kebayar karena masih mampu. Itu kan? Yang udah jatuh tempo duluan ya. Jadi, wah dia cerita dong, gaung kemana-mana. Word of mouth. Saya beli produk di ABC Life, returnnya bagus, bahkan lebih tinggi dari bank. Ceritanya menyebar, banyak yang beli. Pas kembaliin, gak kuat. Gitu. Padahal konsep dasar sebenarnya kan itu asuransi kan Pak, tapi mungkin ya manajemennya mengalihkan ke investasi, jadinya ya kayak gitu mungkin Pak. Iya. Walaupun asuransi juga boleh kan mengelola dana, kan dia juga termasuk lembaga keuangan non bank kan ya. Tapi mekanisme menjanjikan return yang terlalu berlebih itu salah sih. Betul. Nah, terus jadi, Pak, gitu. Jadi selain RBC tadi tuh Pak, apalagi tuh yang ini, yang dari perusahaan yang jadi dilihat ya? Iya, yang bisa kita lihat nih. Iya. Sebelum ke sana, mungkin pertanyaannya juga penting. RBC bisa saya ketahui dari mana gitu kan ya, sebagai pemegang polis, calon pemegang polis. Oh iya, betul. Ya kan setiap setahun sekali perusahaan asuransi wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi Bung Dede bisa googling nih, ketik aja laporan keuangan ABC Life tahun 2020. Baru sudah keluar kalau 2020. 2021 sekarang di bulan apa sih kita? Agustus ya. Secara umum harusnya udah keluar karena laporan tahun pajak kan bulan Maret tuh. Nah, Bung Dede bisa lihat tuh di laporan keuangan sebuah perusahaan asuransi paling nggak harus 120% lah. Gitu. Aman ya. Yang kedua soal karena tadi fokusnya klaim ya. Boleh tuh ditanya kepada agennya, berapa lama? Kalau tadi kan mengenai komitmen janji pengembaliannya, tanya ke agennya, agen penjualnya atau financial consultantnya, berapa lama klaim itu bisa diproses? Ya. Penting nih, kan gitu ya. Iya, kan buat nasabah begitu risiko terjadi atau sakit misalnya, kan kita butuh cepat kan untuk menggantikan biaya rumah sakitnya ya. Ya. Tergantung jenis risiko yang dihadapi, sebetulnya rata-rata perusahaan asuransi sih bisa membayarkan. Ini kalau klaim risiko ya, klaim macam-macam juga nih Bung Dede. Iya. Ya. Betul. Ya, mungkin bisa antara 7 sampai 14 hari Bung Dede. Itu buat jadi patokan Bung Dede deh. Untuk urus klaim gitu Pak ya, sampai terbayarkan ya.
Ya, tapi yang saya maksud klaim yang risiko ya. Klaim risiko Iya, itu kematian, kecelakaan, sakit. iya sakit kayak Kan gitu. klaim juga ada juga, misalnya klaim jatuh tempo ya. Oh, Manfaat asuransinya sudah otomatis jatuh tempo. iya. Itu biasa di perusahaan asuransi cepat itu 1-2 hari. Karena udah Oh, diprediksi, tinggal tunggu iya. di rekening biasanya. Atau klaim Hmm, tahapan ya. Klaim iya. tahapan kan juga ya. Ada Hmm, lagi namanya klaim mau nebus tuh, klaim nilai tunai. Itu ada proses biasanya 5 harian. Jadi Bung Dede di tengah jalan mau berhenti kan itu. Ada iya. juga tuh kalau produk yang kandung tabungan ya. Jadi Hmm, klaim tidak harus berhubungan dengan risiko sebetulnya. gitu ya, Pak. Cukup jelas kan nih? Ada pertanyaan nggak? Ya. Terus apalagi tuh Pak? Selain klaim Klaim itu selain saya sih RBC, lihatnya iya. oh, Gimana? Apalagi Pak yang ininya? Karena kan udah banyak banget nih Pak perusahaan asuransi sekarang. Ada yang dari luar negeri udah masuk ke Indonesia, terus bersaing juga dengan di Indonesia gimana tuh Pak ininya? iya, Nah, iya. kalau kalau saya lihat sih dari beberapa banyak kan emang bagus sih yang dari produk-produk dari luar negeri semua yang Hmm. masuk ke Indonesia. Tapi ya gimana ya membandingkan dengan produknya perusahaan di Indonesia sendiri kayak gimana sih sebenarnya tuh Pak? Apakah mereka sama atau kayak gimana ininya Ya, Pak ya. konsepnya kayak Konsepnya gitu? ya. Jadi supaya Bung Dede gampang ingatnya, gampang Ya, belajarnya, punya referensi, punya literasi, ya, orang yang suka pakai istilah-istilah deh ya. betul. Kalau memutuskan untuk membeli sebuah program asuransi, ingat 3P aja deh, 3P. Ya kan? Ya, Pertimbangkan bonafiditas perusahaannya, P pertama. ya, Lihat profesionalisme people-nya, berarti agennya ya, ya, agen penjualnya. Dan lihat produknya nih, produk. Tadi ditanyakan berarti produk ya. ya, Nah, produk. betul. Kalau yang klaim tadi kan lihat perusahaannya, Lihat utamakan perusahaan. ngelihat RBC dan Eh, kecepatan dia kecepatan membayarkan klaim. klaim. Betul. Kecepatannya bisa tanya ke agennya atau minta bukti. Bisa nggak ada satu dokumentasi, lihat Anda kan suka dimuat di koran juga tuh ya, atau di Iya, media massa. Perusahaan ini membayarkan klaim, memberikan santunan kepada, kan bisa iya, dilihat berapa lama. iya, iya. Oke. Membahas produk agak lebih panjang, Bu Dede. Boleh nggak saya jawabnya dari people dulu? Nanti produk Boleh, kita bahas di segmen yang berikut ya. boleh banget Pak. Nah, Boleh. betul. Jadi Bu Dede juga mesti hati-hati nih, biar Ya. bagaimanapun tetap ada 1-2 ya oknum di bisnis apapun, saya kira bisa terjadi Iya. ada. Ini bener nggak nih si agen penjualnya nih? Kan gitu ya. Hmm. Nah, itu harus, apalagi kalau yang belum kenal kan, Bu Dede tiba-tiba dihubungi seseorang, Iya. diajak ketemu untuk bicara rencana keuangan gitu, kan harus kita lihat ini orang profesional nggak, bonafit nggak gitu. Nah, Apa, betul sekali itu Pak. betul Betul, ya. betul. Karena iya saya sering dapat telepon tuh Pak kayak gitu. Tawarin Ya, ini, tawarin itu, terus ke bank juga ditawarin juga di asuransi. Asuransi loh ya, ini bank kok ada jualan asuransi juga sekarang ya. ya, Oh, gitu. Nah, kayak gitu. yes. Terus gimana tuh Pak sebenarnya milih-milihnya? Karena kan Milihnya ya. kalau lihat iya ada sudah dari kayak telemarketing gitu Pak ya, Iya, telemarketing. iya, iya. Terus ada yang dari temen juga mau ajakin ketemuan untuk ini belum dari perbankan. Nah, saya lihatnya nih gimana nih Pak milih-milihnya yang benar kayak gimana sebenarnya tuh Pak? Iya. Ya kalau secara umum kan ada satu institusi di Indonesia Ya, namanya AAJI ya, ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Itu lembaga yang ditunjuk untuk memberi lisensi kepada tenaga penjual asuransi. ya. Nah, berarti syarat pertama untuk meyakinkan kita sebagai calon pemegang polis, kita harus yakinkan diri atau tanyakan kepada tenaga penjualnya, Anda sudah berlicense belum? Gitu. Gitu Bung Hmm. Dede. Kayak SIM Pak ya, SIM Ya, gitu. betul. Iya, betul. Kayak pilot juga mau terbang ya, Iya, punya izin betul. terbang, dia punya izin jualan. Dan biasanya agen asuransi membawanya dalam bentuk kayak kartu, kayak KTP, license itu. Oh, Bung ya, Dede ya, boleh cek gitu ya. Kedua, ID dong, ya. ID card ya. Kan yang profesional biasanya ID-nya dipakai dari ABC Live gitu. Oh, Nah, oke.
Cuman kan pertanyaan Bu Dede tadi meluas nih, karena Iya, distribution channel, kanal distribusi iya, di asuransi jiwa macam-macam kan. iya, Kalau yang agen asuransi memang mungkin face to face atau lewat Zoom kan bisa ditanyain iya. tadi lisensinya. Yang bank insurance berarti Bung Dede bisa ketemunya di banknya ya. Oh, Orang-orang iya, asuransi yang betul. ditempatkan di bank tertentu, Iya. pengunjung banknya yang ditawarin produk kan gitu. Berarti bisa Hmm, ketemu juga. Jadi lisensi sama ID-nya bisa ditanya. Lah kalau telemarketing gimana kan gitu? Kan iya, hanya voice, hanya by suara. by phone. Iya, Iya, betul tuh, Pak. ya. Saran saya kalau melibatkan dana yang cukup besar yang mau disimpan, dijadikan premi, Iya, ya tetap hati-hati. Caranya begitu ditelepon seseorang, sebut saja siapa Ibu Yanti atau Pak Rudi gitu, mengaku iya, telemarketers dari ABC Live, di cross check iya. dulu aja Bung Dede ke ABC Live-nya. Oh, Iya kan gitu. iya, Benar nggak ada telemarketers bernama Bu Yanti atau Pak Rudi gitu. Dan iya, biasanya mereka nggak keberatan diminta ID Anda berapa. Setiap telemarketers ada ID-nya juga. iya. Ya. Oh, Baik, gitu. Pak Rudi, sebelum saya memutuskan, boleh tahu nggak ID Anda berapa gitu? Cross check. Takutnya orang ngaku-ngaku kan ya. Iya, betul, Pak. Iya, Minta data-data pribadi apa semua kan bisa saja disalahgunakan kayak gitu. betul, betul. Ya sebetulnya Hmm, hal yang sama juga untuk bank insurance dan kanal distribusi agency untuk memantapkan budaya ini boleh aja ngecek lagi kan. Udah tahu license-nya, udah tahu ID-nya, ya. apalagi orang yang baru kenal kan, boleh ditelepon aja dulu ke perusahaan asuransinya gitu. Itu salah Untuk satu make sure. cara yang paling gampang ya. Hmm. Iya, betul, betul. Nah, yang lain lagi dilihat profesionalismenya aja, Bung Dede. Kan pasti kita sebagai pembeli nyaman gak sih dengan orang ini? Cara Ya, menjualnya yang bukan tipe memaksa gitu kan. iya, 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 betul, Iya Pak. kan? Betul, betul. Karena gini Bung Dede, saya mesti hati memberi satu apa ya warning nih buat Bung Dede nih. Demi Iya, kebaikan Bung Dede. Beberapa penjual yang saya temui, iya, khususnya yang menjual produk unit link gitu ya, punya kecenderungan menawarkan premi yang setinggi-tingginya gitu. iya. Demi kepentingan dia sebetulnya. Maksudnya kepentingan gimana tuh, Pak? Karena kalau jenis produk unit link ya itu memang agak berbeda. Nanti kan kita kupas lebih jauh ya. Iya, Ini tetap dari sisi people-nya nih. Produk unit link kan tadi gabungan antara iya, proteksi dan investasi. iya, Ya. Hampir semua perusahaan asuransi jiwa, spek produknya, fitur produknya, dana yang disetor di awal tahun, hampir iya. semuanya hilang sebetulnya. Hmm. Ya, Oh, gitu. ya, untuk biaya akuisisi istilahnya, biaya perolehan. Jadi Oke. Bapak store sejumlah dana 10 juta gitu, ya paling-paling cuma 5% lah yang bisa diinvestasikan gitu. Nah, Iya. penjual yang nakal tahu itu, didorong Pak Dede bayar yang besar karena komisinya besar Pak Dede. Oh, gitu. Rata perusahaan asuransi memberi komisi 30% untuk Wow. penjualnya. Jadi mesti hati-hati nih kalau ada penjual yang cenderungnya menawarkan, biasanya nanti pemegang polis bisa diminta mengatur komposisinya gitu. Hmm. Berapa Ya. yang mau dijadikan premi untuk proteksi kan gitu ya, berapa yang mau dijadikan untuk investasi. Nah, agen nakal tadi gitu cenderungnya besarkan aja Pak, di istilah Pak asuransi namanya basic premium ya, premi dasar Ya. gitu. Hmm. Nah, kita kupas deh di omongan produk. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi lisensi dilihat, ID-nya dilihat, cek kembali Dilihat. ke perusahaannya, terus lihat gaya menjualnya juga. Ya selanjutnya dilihat aja apakah dia produk knowledge-nya bagus, kan terasa ya, terasa ya. Iya. Ini orang menguasai benar. Iya, Nah, betul. Kelihatan dari ininya, Pak. ya, Gimana cara pesannya ke kita kelihatan. kelihatan Kalau ya yang dari benar ngobrol. profesional kayak gitu. Gitu. Betul. Oke. Menurut saya sih penjual yang baik harusnya bukan bertindak sebagai penjual, tapi sebagai mitra, sebagai konsultan Ya, dari Pak Dede. konsultan. Betul, Konsultan betul, ya. betul, Jadi betul. bukan orang yang produk push gitu nawarin. Ini produk saya bagus Pak, cakep, Ya, nomor satu, cocok tuh Pak Dede. Nah, itu harus teliti tuh, hati-hati. Jangan-jangan memang dia memaksakan untuk
produk ini dijual ke Pak Dede karena komisinya besar. Di produk tradisional juga bukan non unit, yang non unit ini bisa 20% soalnya komisinya tuh. Gitu Pak. Atau jangan-jangan dia lagi ada kontes penjualan tentang produk itu yang didorong tuh. Karena Pak Dede nggak butuh. Iya. Iya. Oh gitu ya. Jadi saran saya Pak Dede belilah produk yang memang sesuai kebutuhan kan. Nah, gitu. Emang Pak Dede lagi butuh apa sih sekarang? Saya sebenarnya lagi nyari yang proteksi untuk saya sendiri itu Pak. Jadi proteksi mulai untuk saya dari sisi penyakit yang ya kayak penyakit kritis kayak gitu. Nah itu gimana gitu ya? Saya udah harus mikir ke situ Pak. Soalnya kan usia makin bertambah kan. Gitu. Iya. Takutnya terjadi apa-apa dengan saya ya saya harus persiapkan tuh Pak semuanya ya. Gitu. Baik Bung Dede. Yang pertanyaan Bung Dede dengan segala respect saya cut dulu untuk kita bahas di segmen berikut ya. Boleh. Bicara Boleh produk, banget, bicara kebutuhan Bung Dede. Tapi untuk yang tadi tentang perusahaan dan people atau orangnya, ada lagi nggak yang masih mengganggu pikiran, mengganjal, apalagi barangkali ada? Saya kira sih udah cukup Pak ya, karena pertanyaan yang pentingnya sih sebenarnya di company-nya tuh Pak, di perusahaannya. Karena kan kita lihat kemarin-kemarin lagi rame tuh Pak, perusahaan-perusahaan asuransi lagi disoroti benar tuh, ya kan? Tanpa menyebut ini itu namanya ada beberapa perusahaan milik negara malah itu yang benar-benar, nggak nyangka tuh Pak bisa sampai kejadian kayak gitu. Dan jujur Pak ya, saya sebenarnya salah satu dari nasabah, tapi udah lama banget sih udah tutup. Oh, tapi udah lama banget. Udah lama dan udah keburu udah tutup lama, polis. Iya, udah lama tutup polis. Jadi Itu pun terselamatkan. polis, itu pun polis warisan sebenarnya dari orang tua kemarin. Kayak gitu. Saya kira cukup deh Pak untuk ininya, untuk mengenai perusahaan dan people-nya cukup banyak membantu Pak informasinya. Senang deh. Paling saya tambahkan satu info aja nih Bung Dede. Sering orang datang ke saya tanyanya gini, mana yang lebih bagus antara perusahaan asing dan perusahaan lokal? Itu kan gitu ya. Iya. Ada juga yang nanya, kalaupun perusahaan lokal mana lagi yang lebih baik, yang BUMN atau yang swasta kan gitu ya. Itu pertanyaannya. Iya. Saya mesti bijak nih kalau ada pertanyaan kayak gitu. Biasanya saya jawabnya, nggak bisa dibandingkan sebetulnya. Jadi setiap perusahaan pasti punya keunggulan masing-masing kan. Iya. Jadi tidak selalu yang asing selalu lebih baik dari yang lokal kan gitu. Atau sebaliknya. Karena memang bukti statistik menunjukkan perusahaan asing pun yang pernah masuk ke Indonesia tanpa saya sebut nama nih dari berbagai benua ya. Toh juga pamit lagi dari sini, cabut lagi. Gitu. Ada juga karena nggak kuat persaingan bisa juga atau diakuisisi oleh yang lain ya. Jadi nggak semua perusahaan asing juga settle di sini, nggak juga. Juga nggak semua yang perusahaannya BUMN seburuk dari apa yang dialami Bung Dede, nggak juga. Jadi kembali tadi ada RBC, lihat laporan keuangan, kan lihat histori keuangan juga, kepemilikan juga boleh juga dilihat Pak Dede, kan itu bisa di googling ya. Iya, bukan perusahaan kaleng-kaleng, bukan perusahaan abal-abal, biasanya didukung oleh grup yang kuat gitu. Iya. Gitu. Jadi itu tambahan-tambahan aja. Jadi memang harus diakui secara teknologi kadang-kadang perusahaan asing membawa teknologi yang lebih baik, teknologi dalam produk, teknologi dalam pelayanan. Karena Indonesia kan dalam bisnis asuransi memang mengekor ya. Iya. Betul. Iya. Apalagi sekarang kan udah zamannya digital Pak, gitu. Iya, itu banyak perusahaan asing misalnya udah dimulai duluan tuh, prasarananya didukung, betul ya. Nasabah cuma bisa ikut asuransi, cuma cukup mengisi aplikasi lewat handphone. Betul sekali Pak, betul. Nah, jadi kita paling enggak harus milih-milih lagi nih, gimana lihat lagi nih yang mana perusahaan-perusahaan yang benar-benar benefit, bisa bertanggung jawab sama nasabahnya kayak gitu. Itu sih Pak yang diharapkan dari nasabah sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan perbincangan sore ini yang untuk membahas perusahaan dan orangnya dan people-nya
Ya. cukup membantu Bung Dede ya. Baik, terima Baik. kasih banyak Pak Seno kalau kayak gitu ininya Oke deh. informasinya. Mungkin Jadi di kita next akhiri kita bahas ya. produk Next ya time tadi kita ada bahas saya masalah ngutang produk ya, Pak ya. ngutang Iya. pertanyaan terutama tadi unit link dan segala macam ya. Iya, Oke, benar Pak, oke. benar. Karena itu inti sebenarnya Pak. Inti sebenarnya. Iya. Baik, Bu Baik. Dede. Terima Sama-sama, kasih Pak. bincang-bincangnya. Sama-sama. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno.